Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu kalian kembali ya. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi dan pembahasan soal PAT biologi yang isai ya, part 4 itu nanti isai ya, dimulai dari 31 sampai 35. Langsung saja untuk kisi-kisi yang nomor 31 untuk soal isai ya. Diharapkan kalian nanti dapat menganalisis daur hidup Coelenterata, daur hidup Coelenterata ya. Oke saja saya tampilkan untuk yang daur hidup Obelia ya. Ini gambarnya untuk daur hidupnya ya, urutannya yaitu nanti ada Obelia dewasa, jantan dan betina itu nanti akan mengeluarkan sel sperma dan sel telur, maka nanti mengalami pembuahan, fertilisasi, akan membentuk yang namanya zigot. Zigot terus akan berkembang yang namanya nanti larva planula ya. Larva planula akan berkembang dan menempel di substrat ya, akan membentuk yang namanya koloni muda. Setelah koloni muda nanti berkembang akan menjadi koloni dewasa ya, sedangkan koloni dewasa ini berkembang pada substrat ya, atau menempel atau polip. Terus kemudian setelah itu nanti akan kembali lagi ke medusa ya. Ini adalah daur hidup Obelia ya, sesuai dengan kisi-kisinya ya, menganalisis daur hidup Coelenterata. Obelia itu termasuk dalam golongan Coelenterata. Paham ya ini ya, diingat-ingat ya, dimulai dari telur dan sperma akan membentuk zigot, zigot akan berkembang planula, planula akan membentuk koloni muda, terus akan membentuk koloni dewasa dan kembali lagi ke medusa ya. Oke, selanjutnya kisi-kisi nomor 32 ya. Diharapkan kalian nanti mampu membuat bagan daur hidup atau metagenesis tumbuhan paku ya. Perlu diingat tumbuhan paku, metagenesis tumbuhan paku ya. Metagenesis tumbuhan paku itu nanti ada yang paku humuspora dan paku heterospora ya. Ini saya tampilkan yang paku humuspora ya. Umumnya yang digunakan adalah paku humuspora ya. Ini gambarnya paku humuspora ya. Dimulai metagenesisnya dimulai dari spora. Spora nanti akan berkembang atau jatuh ke tanah, akan membentuk yang namanya protalium. Nah, sedangkan protalium itu nanti menghasilkan gamet ya. Untuk antheridium itu jantan, untuk archegonium itu yang betina ya. Nah, untuk yang antheridium jantan menghasilkan sperma, kalau archegonium itu betinanya akan menghasilkan telur. Telur akan mengalami pembuahan yang membentuk zigot. Zigot berkembang menjadi tumbuhan paku, tumbuhan paku nanti akan berkembang menjadi sporofit dan sporangium ya, akan kembali lagi ke spora ya. Itu ya untuk metagenesis paku humuspora ya, diingat-ingat ya. Nah, ini untuk saya tampilkan paku yang heterospora ya, untuk perbandingan saja ya, dilihat gambarnya ya. Ada mikrospora dan makrospora ya, karena dia sporanya berbeda maka disebutnya paku heterospora ya. Paham ya ini ya. Tapi nanti bisa dihafalkan dua-duanya atau yang salah satu dulu yang humuspora ya. Yang penting poinnya adalah mampu metagenesis tumbuhan paku ya. Selanjutnya kisi-kisi yang nomor 33 ya. 33 yaitu menyimpulkan kedudukan dari makhluk hidup pada suatu rantai makanan ya. Rantai makanan atau jaring-jaring makanan ya. Ini saya tampilkan gambarnya yaitu jaring-jaring makanan ya. Kalian nanti diharapkan mampu menyebutkan ya produsen yang mana, termasuk produsen yang mana, terus konsumen primer atau konsumen satu yang mana, konsumen sekunder yang mana ya. Nah, ini saya tampilkan ada tumbuhan ya. Diingat-ingat produsen itu selalu tumbuhan ya. Yang pertama kita harus berpacu atau berpaku dalam tumbuhan atau produsennya. Setelah produsen maka nanti pasti konsumen satu. Yang termasuk konsumen satu apa? Belalang ya, di situ ya, burung,
terus tikus dan kelinci ya. Selanjutnya nah misalkan yang ditanya konsumen sekundernya berarti apa ya, di situ ada ular, terus juga ada burung, terus apa lagi, rubah ya, dan seterusnya itu ya, sampai ke konsumen puncak. Diharapkan kalian itu nanti bisa menyebutkan yang kedudukannya, yang produsen yang apa, yang konsumen yang makhluk hidup yang apa, konsumen primernya, terus konsumen sekundernya, dan sampai ke konsumen puncak ya. Pokoknya mudah sekali ini ya. Terus selanjutnya sesuai dengan kisi-kisi di nomor 34 ya, diharapkan kalian nanti dapat menganalisis perbedaan kelompok hewan vertebrata ya. Kelompok hewan vertebrata, nah, ada berapa hewan vertebrata? Kelompoknya ada 5 ya, dimulai dari Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia ya. Perbedaannya dari kelimanya tersebut ya, ini saya tampilkan saja langsung di tabelnya ya. Dilihat dari permukaan tubuhnya ya. Untuk Pisces itu kulit licin bersisik, terus amfibi itu kulit tipis berlendir dan bersisik ya. Untuk reptil kulitnya kering tapi bersisik ya. Terus untuk aves kulitnya ditumbuhi oleh bulu. Nah, mamalia kulit ditumbuhi rambut. Harusnya kalau mamalia rambut ya. Ini maaf ya, untuk tabelnya salah ya. Ingat-ingat ya, mamalia itu kulitnya ditumbuhi oleh rambut. Untuk suhu tubuhnya ya, di situ ada, kalau Pisces itu poikiloterm berdarah dingin ya. Amfibi juga berdarah dingin poikiloterm, reptil juga berdarah dingin poikiloterm. Untuk yang berdarah panas yaitu aves dan mamalia homoiterm berdarah panas. Untuk perkembangbiakannya ya, Pisces ovipar atau bertelur, amfibi juga bertelur ovipar, terus reptil itu ada yang ovipar dan ovovivipar, ada yang bertelur dan ada yang bertelur dan beranak ya. Terus untuk aves bertelur, untuk mamalia itu umumnya adalah vivipar beranak ya, meskipun nanti ada yang ovipar ya. Terus kemudian selanjutnya untuk fertilisasinya, untuk Pisces itu eksternal ya, terjadi di luar. Amfibi juga eksternal. Kalau reptil, aves, mamalia itu sudah internal, terjadi di dalam. Untuk respirasinya, Pisces itu menggunakan insang. Kalau amfibi saat kecil itu masih menggunakan insang. Terus kalau dewasa itu sudah menggunakan paru-paru ya, dibantu dengan kulit. Untuk reptil, aves, mamalia menggunakan paru-paru semua. Terus ruang jantungnya ya, untuk Pisces itu memiliki 2 ruang yaitu serambi dan bilik. Untuk amfibi 3 ruang ya, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Untuk reptil, aves, dan mamalia itu sudah memiliki 4 ruang yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Untuk alat geraknya, Pisces menggunakan sirip, amfibi 2 pasang tungkai atau kaki. Untuk reptil ada yang menggunakan kaki atau ada yang menggunakan perut. Untuk aves alat geraknya itu sayap dan kaki ya, sayap untuk terbang dan kaki untuk berjalan atau menghinggap di pohon-pohonan. Untuk mamalia itu 2 pasang tungkai atau kaki. Terus contohnya ya mudah sekali ya, kalau Pisces itu ikan ya, jenis ikan, amfibi katak, terus reptil buaya, ular, kadal, tokek dan sebagainya. Itu aves burung, ayam, bebek, sapi, harimau ya. Nah, ini diingat-ingat ya untuk perbedaan Pisces sampai ke mamalia ya. Selanjutnya yaitu di nomor 35 ya. Ini sesuai kisi-kisinya, yaitu diharapkan kalian nanti mampu menganalisis peristiwa yang terjadi pada daur nitrogen ya. Ini hampir sama di pilihan ganda tadi ya, yang di part 3. Nah, nanti bisa dilihat di part 3 ya. Oke, di nitrogen nanti kalian harus bisa menjelaskan ya. Untuk proses nitrogen menjadi amonium itu prosesnya namanya apa? Namanya adalah fiksasi, dibantu oleh bakteri apa? Rhizobium. Terus kemudian setelah amonium atau N4 itu akan diubah menjadi yang namanya nitrit. Prosesnya namanya adalah nitrifikasi ya. Bakteri yang berperan adalah Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Terus nitrit menjadi nitrat, prosesnya namanya adalah nitratifikasi. Bakteri yang berperan adalah Nitrobacter ya. Nitrat itu nanti sudah bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan ya. Nah, tumbuhan itu nanti akan dimanfaatkan oleh hewan atau konsumen satu ya. Ya, paham ya ini ya. Terus nitrat akan kembali ke nitrogen. Nah,
kembali ke nitrogen bebas di udara. Prosesnya namanya adalah denitrifikasi. Bakteri yang berperan adalah Clostridium pseudomonas ya. Paham ya ini ya, dipelajari itu dari nomor 31 tadi sampai 35 ya. Sekian dulu dari saya ya. Ini saya poinnya banyak ya, nilainya itu nanti poinnya banyak ya. Misalkan benar 1 dan tepat sekali, nah itu bisa 5 atau 10 poinnya ya. Maka ini disimak dan dipelajari dengan sungguh-sungguh ya, dengan supaya apa, nanti misalkan kalian di pilihan ganda itu nilainya jelek, di ISE itu nilainya bagus, dan nanti maka akan nilai kalian akan terangkat ya. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa kalau video kami ini bisa bermanfaat, maka mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.